Baik, Ibu dan Bapak yang kami hormati, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Di dalam kesempatan ini bukan berarti saya tahu, saya paham, tapi satu memang tuntutan tugas yang perlu disampaikan. Kemudian yang kedua, barangkali sedikit banyaknya nanti ada beberapa poin yang bisa dilaksanakan di sekolah kita ini. Namun demikian, ada beberapa ulasan nanti yang barangkali akan disesuaikan, dipadu-padankan antara teori dengan praktik di lapangan. Dan dalam kesempatan ini Ibu Bapak bisa mengangkat permasalahan yang Bapak Ibu temui di lapangan, kemudian kita selaraskan dengan teori, apakah sejalan atau tidak atau bertolak belakang, sehingga nanti ada sharing session untuk memantapkan hasil daripada diseminasi ini. Baik, yang pertama, di diseminasi ada budaya positif, maka kata kuncinya adalah budaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa budaya itu sebagai tatanan ketiga dari 3 tahapan, gitu ya. Yang pertama, sesuatu yang baik itu diawali dengan keterpaksaan. Memaksakan boleh, terpaksa jangan, gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah dipaksa, setelah memaksakan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Maka ujung-ujungnya akan menjadi sebuah kebudayaan. Sesuatu yang dipaksa, misalnya mendisiplinkan anak, dipaksa dulu, setelah dipaksa maka anak terbiasa terus-menerus dan akan menjadi budaya. Cirinya apa? Ketika budaya sudah melekat, ketika dihilangkan atau dilewati, itu akan menjadi sesuatu yang hilang. Seakan-akan ada yang hilang gitu. Apa kata kuncinya? Kalau bahasa Sunda mengatakan, nah biasa nama. Nah, kalau ada kata biasa nama sok itu, tapi ayeuna dia berarti ada budaya yang hilang. Nah, oleh karena itu betapa kuatnya nilai budaya di sini. Baik, dilanjutkan. Nah, tujuan pendidikan ini ya memang sederhana ya Pak Panji. Di sini ada yang diberi warna kuning. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak. Artinya, pendidikan itu sebenarnya tidak menjas sebuah kompetensi harus tuntas. Sebab pada dasarnya kodrat anak itu berbeda-beda, potensi anak itu berbeda-beda. Nah, bagaimana kita menggali potensi? Maka ada sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga 32 anak berarti peran kita 32 karakter, masuk ke dalam 32 karakter anak. Maka semakin saya belajar teori, semakin saya jauh dari sosok seorang guru yang baik. Berarti kalau 5 kelas, 5 kali 32 berarti saya harus masuk pada sekian ratus karakter anak dan tidak boleh disamakan. Ya, sehingga pencapaiannya pasti berbeda. Maka Bu Ira biasa dicek nilainya berbeda tuh antara si A sampai si Z, tidak mungkin sama. Sebab potensi anak juga berbeda. Nah, disinilah letak kita harus bisa menggali potensi dari anak. Tetapi kadang-kadang kita tertutup itu oleh tuntutan kompetensi. Anak berkarakter baik tetapi tidak mampu dalam kompetensi tertentu, maka kita akan mengatakan bahwa pembelajaran ini tidak tuntas. Nah, ini yang nanti ada pencerahan di slide berikutnya. Kodrat anak itu ada 2. Satu kodratnya kodrat alam, yang kedua kodratnya kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini yang bawaan lahir gitu. Mau tidak mau dia punya potensi, mau tidak mau diakui atau tidak, potensi itu luar biasa. Kemudian yang kedua kodrat zaman. Nah, ini kodrat zaman yang memang akan terasa mungkin oleh ibu yang sudah mengajar di beberapa generasi. Kalau sekarang generasi apa Pak Panji? Generasi Z sudah lewat ya, alpha ya, sudah generasi alpha. Jadi berapa jenjang kita tertinggalnya. Maka mau tidak mau, ketika anak sekarang membawa HP itu tidak bisa dibendung. Sekalipun ada tata tertib, tetap pasti dibawa. Sebab zamannya zaman teknologi. Nah, tujuan pendidikan di sini adalah mengawal itu semua, sehingga teorinya sangat mudah, aplikasinya sulit di lapangan. Mau tidak mau, kadang-kadang kita dengan menggunakan gadget, wah hebat. Anak lebih hebat dari video. Ini yang terjadi sekarang di sekolah dimanapun. Sehingga melarang anak
membawa HP ke sekolah itu bukan solusi terbaik, tapi mungkin bisa dicoba. Tetapi itu ada sesuatu yang dikerdilkan, apa? Modern zaman gitu. Modern zaman yang memang dikerdilkan. Nah sekarang kita bertanya kepada diri sendiri. Ketika kita mengajar anak bawa HP, mengalihkan HP, enak tidak bagi kita? Pasti ada sisi kita tidak dihargai. Bagaimana anak itu selalu fokus dengan HP-nya, apalagi posisinya bukan potret tapi landscape. Itu yang paling bahaya dan menguras emosi kita. Kabina-bina tuh. Nah, nanti kalau sudah muncul kabina-bina tuh, maka keikhlasan dalam mengajarkan sudah mulai kurang gitu ya. Dan seperti itu. Ini dilanjutkan agar mereka mendapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ternyata teori itu indah sekali. Teori itu mudah untuk dipahami, tapi sulit untuk dilaksanakan. Gitu ya. Ini tujuannya. Sebagai pijakannya dulu Pak Padi. Nanti harus disiapkan banyak pertanyaan ya. Nah, kemudian sebentar. Nah, tujuannya gak apa-apa. Toya-toyanya yang tidak bagus. Budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Lagi-lagi semuanya berpihak pada murid, tidak ada keberpihakan pada guru. Sebab di dalam sebuah paparannya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru itu adalah pengabdi bagi murid. Meskipun itu mendapatkan banyak sedikit tentangan dari konotasinya, tetapi maksudnya adalah bahwa kita adalah sebagai pelayan bagi siswa. Hanya persoalannya yang bagaimana yang kita ingin layani gitu. Kalau yang karakternya seperti A, kalau perlu dilayani seperti itu ya, seperti itu. Jadi paling tidak kita berpikirnya, oh anak itu adalah semua baik-baik saja, meskipun dalam keadaannya tidak sedang baik-baik saja, gitu ya. Berikutnya budaya positif ini kebiasaan yang baik, berarti yang tidak baik bukan sebuah kebudayaan. Lanjut. Nah, bentar ya. Baik, kita gunakan alat yang aslinya. Nah, ini yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Kita akan berputar di 7 konsep. Nah, jadi ketika sudah melaksanakan 7 konsep ini, maka pencerahan kita akan terbuka. Masalah dilaksanakan atau tidak tergantung keinginan Bapak dan Ibu. Sebab ini bukan persoalan individu, tapi akan menjadi sebuah kultur bagi lembaga secara keseluruhan. Mustahil, misalnya Pak Panji bekerja sendiri dengan penerapan disiplin positif yang baik. Bu Hayati, Bunia dengan yang lainnya tidak, itu percuma saja. Sebab nanti anak ketika diperlakukan A, maka akan mencari perlindungan B. Dan itu yang terjadi, maka tidak akan bisa tercapai yang namanya budaya positif. Apalagi ketika Bapak dan Ibu guru menerima masukan dari anak, keluh kesah dari anak tentang pengaduan dari seorang anak kepada kita, dan kita mempertentangkan masalah itu. Nah itu yang bahayanya, sehingga nanti ada dualisme pemahaman. Berikutnya, yang pertama perubahan paradigma belajar nanti akan disampaikan. Kemudian yang kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, Bapak ini pemahamannya kemana saja. Lanjut Pak. Nah, ini perubahannya, perubahan paradigma belajar atau perubahan cara pandang. Nah, perubahan cara pandang dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Apakah di sini sudah dilaksanakan? Jawabannya sudah dilaksanakan. Sebagai salah satu bentuknya atau aksinya apa? Di kita ada CCTV. CCTV ini mengupayakan anak merasa aman ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun Pak, sebab CCTV tidak semua
penjuru, ya paling tidak ada upaya lah kita menciptakan sebuah suasana yang baik, meskipun pelaksanaannya ya tidak tahu juga. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini nanti yang menarik Pak. Jadi ada 5 kontrol yang menarik, kadang-kadang kita lupa. Dan ini semuanya materi-materinya penguatan guru BP dan BK. Itu ya, yang sering kali dipojokkan dengan anak yang nakal, gitu ya. Wah, oke, bagi guru BK, oke, bagi guru BP, gitu ya. Luar biasa tuh. Kalau semuanya diserahkan kepada BK dan BP, maka meledaklah kepala guru BP dan BK, gitu ya. Harus menyelesaikan segudang permasalahan. Lanjut Bu. Nah, jadi paradigma diubah ya loh. Jadi kita mencoba menciptakan suasana yang nyaman, yang aman, gitu ya. Paling tidak memberikan kedamaian ketika kita masuk ke kelas. Masalah diturut atau tidak urusan nomor 124. Berikutnya, yang kedua, disiplin positif. Nah, ini kita menarik nih. Disiplin positif ini asal katanya dari bahasa Latin disiplina. Silakanlah kalau yang mengatakan disiplina atau disiplina itu artinya belajar. Maka asal kata dari konotasi ini, maka disiplin ini bagi murid-murid, gitu ya. Namun sekarang dianalogikan bahwa disiplin itu sesuatu yang tidak ada ruang bagi sesuatu yang tidak membuat nyaman. Jadi tidak ada lagi ruang untuk tidak nyaman. Artinya nyaman-nyaman saja. Inilah disiplin positif. Oleh karena itu kita lihat nih. Nah, apa sih disiplin itu? Nah, disiplin itu adalah kemampuan memerintahkan diri. Diri siapa? Diri sendiri. Jadi disiplin itu bukan dari aturan yang tertulis lantas kita melaksanakan, tapi hidup disiplin adalah hidup seseorang yang mampu memerintahkan diri sendiri. Sebab mau diperintah oleh orang lain itu tidak enak. Yang enak itu adalah memerintah diri sendiri. Saya harus berangkat pagi, bukan kata orang lain, tapi harus dari diri sendiri, gitu ya. Kamu harus mengajar dengan baik, ya paling tidak tepat waktu, itu yang memerintahkannya diri sendiri. Kalau keluarnya dari orang lain, maka itu akan menimbulkan indisipliner bagi yang tidak bisa menerima, begitu ya. Jadi disiplin itu ya harus dikembalikan kepada diri sendiri. Gerakan hatimu untuk disiplin, itu ceritanya ini. Santai ya punya ya, santai saja. Berikutnya, ini unsur-unsur ya. Jadi yang 7 itu unsurnya, unsur budaya positif. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini terpatahkan ya di scroll kata bapaknya. Jadi yang pertama itu ada love and belonging. Bahasa Inggris apa sih? Love and belonging gitu ya. Jadi cinta dan kepemilikan, gitu ya. Cinta dan kepemilikan. Kemudian yang kedua ada power, kekuatan, kekuasaan. Kita punya power yang perlu diketahui oleh orang lain. Saya kuat nih, saya bisa loh. Gitu. Itu bagi anak juga demikian. Freedom. Nah, ini freedom itu kebebasan. Jadi seseorang akan bertindak sesuai dengan keinginannya sebab dia punya hak untuk kebebasan. Mau nah, seperti itu. Kalau kita sudah melangkah ke sana, maka sulit itu untuk mengondisikan budaya disiplin. Berikutnya, fun. Anak itu butuh kebahagiaan. Dunia butuh kebahagiaan, butuh. Nur Hayati butuh kebahagiaan, butuh. Anak juga butuh kebahagiaan. Seseorang yang nakal, umpamanya, dia bisa memukul temannya sampai nangis, ia bahagia. Itulah funnya. Gitu. Nah kemudian yang terakhir survive, ya survival atau bertahan hidup. Jadi mempertahankan hidupnya, mempertahankan yang dia inginkannya, maka dia akan melakukan apa saja. Ini kebutuhan dasar manusia ya. Nanti akan lebih banyak lagi. Nah, kasusnya nih, contohnya. Nah tadinya ini namanya dunia tapi diedit ya. Buria, guru kelas 6 di SD normal, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang.
Ceritanya sekolah itu makan siangnya membawa ya. Makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kita analisis. Tadi si Agus nih, kasusnya si Agus, anak yang nakal, suka mengambil makanan orang lain. Gitu ya. Mengambil orang lain. Nah, maka si Agus ketika dianalisis dengan kebutuhan dasar manusia, maka yang muncul adalah survive. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang umpamanya. Berarti seorang anak yang tidak tercukupi dari rumahnya maka akan melakukan apa saja sebagai bertahan hidup. Gitu. Meskipun tujuannya bukan ini, tapi ada sebuah power yang ingin disampaikan bahwa saya ini adalah orang yang hebat. Tidak ada yang bisa melawan saya. Saya seperti itu kata Agus. Berikutnya love and belonging. Nah ini mohon maaf jika pelafalan bahasa Indonesia salah. Cinta dan kepemilikan. Maka teman Agus jadi diperhatikan Agus. Mengapa? Karena perilakunya. Nah ini kepemilikan seseorang itu merasa milik saya, tapi oleh si Agus diambil. Maka dia akan merasa bahwa saya ini punya hak ini. Ini hati-hati agak tertukar juga ya. Jadi maksudnya love itu bukan si Agus diberikan cinta, padahal power enggak. Jadi kata kuncinya yang mungkin yang kepemilikan dari barang seseorang atau makanan siangnya. Berikutnya power. Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini, mungkin ada di kelas bapak dan ibu anak yang ingin selalu dianggap bahwa dia adalah orang yang super power. Berikutnya, freedom atau kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa, umpamanya ini dibawakan bekal nih. Merasa bosan karena selalu bekal yang sama, yang nope. Gitu ya. Tapi dukun bojo, nope. Apa? Yang praktis itu ya telur. Nah, seperti itu. Tapi ya itu berarti ya tidak ada kebebasan. Makanya ada solusi terbaik, main itu menjadi solusi terbaik juga sebagai variasi menu. Berikutnya ini Pak. Nah, kebahagiaan Agus hanya Iksan umpamanya dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi semakin teman kesal, dia semakin senang, semakin bahagia. Ada punya pernah? Buku Panji yang punya itu. Semakin dunia kesal, Pak Panji semakin puas. Nah, maka inilah yang dikatakan kebutuhan manusia itu funnya, kebahagiaannya. Sebab bahagia itu bukan punya uang, bukan punya kedudukan saja. Membuat orang lain itu menderita dan tidak tersenyum, itu juga kebahagiaan yang salah. Gitu ya. Kebahagiaan. Baik. Berikutnya setelah dianalisis Bapak dan Ibu nanti, umpamanya Bu Novi ini punya siapa namanya Nesta umpamanya. Ya nanti saja dengan ini. Bisa digunakan analisis pendekatan banyak ya. Nah, yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini nanti sebetulnya ini materinya akan di-share juga di grup kalau nanti barangkali dibutuhkan. Nah, teori motivasi perilaku manusia nih Pak Panji. Yang pertama motivasi eksternal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Kira-kira tidak melakukannya berarti kita butuh pengakuan dari orang lain kan? Contohnya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Umpama hari Senin, katakanlah hari Senin, tidak ada yang membariskan siswa. Gitu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan membariskan siswa? Umpama saya tidak akan dinilai baik oleh kepala sekolah umpamanya seperti itu. Ditegur atasan. Nah, harus kesiswaan seperti itu umpamanya. Itu punishment yang berasal dari diri sendiri berdasarkan hal-hal yang terjadi di luar. Meskipun tujuan seseorang itu silakan. Ada yang cari perhatian, ada yang cari panggung. Yang bahaya itu adalah cari
kelanjutan sama, ada yang cari perhatian, ada yang cari panggung. Cari panggung itu misalnya melaporkan teman yang selalu iseng, meskipun isengnya iseng yang wajar, itu kan standar, itu anak-anak cari panggung juga. Dan maka hal-hal yang wajar, tapi motivasinya dari eksternal. Yang kedua, masih motivasi dari eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan jika saya membariskan siswa? Misalnya dipuji oleh kepala sekolah, umpamanya gitu ya. Nah, itu berarti motivasi eksternal. Berarti salah. Motivasi eksternal itu meskipun sering dilakukan, ya. Gitu. Berikutnya, nah ini yang ketiga nih. Maka motivasi internal itu tujuannya disiplin positif nih. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Makanya ternyata motivasi yang baik itu bukan motivasi berdasarkan dari luar, gitu, tapi dari dalam diri sendiri. Ya, apa yang dihargai ya diri sendiri. Jangan pernah menghargai orang lain, tapi diri sendiri tidak dihargai biasa. Teorinya seperti itu, ya. Lanjut. Ini agak banyak juga. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, gitu ya. Kemudian ada restitusi. Nah, ini sudah mulai nih. Kita ambil yang atas saja lah, supaya agak cepat ya. Yang pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Karena macam-macam. Nah, cubit atau ya, sentil, sepele. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi juga. Restitusi merupakan pilihan, sebab restitusi pada dasarnya mencarikan jalan keluar terbaik. Nah, ini kita nanti akan bedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita coba ya di halaman berikutnya. Silakan dibuka halaman kedua. Nah, yuk langsung. Ya, ada Bu. Nah, kita cek ya. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Cepat jawabannya dalam hati masing-masing. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi pemahamannya lebih dari ekspektasi gitu. Berikutnya, berjemur di lapang basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Hukuman. Kita cek apa yang masuk konsekuensi, apa yang masuk hukuman. Yang jelas saya juga penyuka pelaku penghukum. Sebabnya ketika saya melakukan itu ada kepuasan tersendiri. Sebab tujuan kita benar saat itu mendisiplinkan. Tapi kita analisis nih efeknya. Oke, kita cek. Jadi inilah sama jawabannya dengan yang disampaikan oleh Pak Haji. Lanjut. Ini sudah mulai ke restitusi posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru itu ada sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, manajer. Penghukum yang bagaimana? Nanti kita buat sebuah usut kasus ya. Penghukumnya seperti tadi. Kamu tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Umpamanya. Oh ya, kamu tidak memakai sepatu.
tepat 15 kali, saya menghukum. Ini yang terjadi biasanya yang dijadikan ujung tombak penghukum di sekolah itu adalah kesiswaan dimanapun. Makanya kesiswaan itu seperti bapak yang galak dan ibunya adalah guru BK yang baik. Persoalannya siapa yang akan dipuji oleh anak? Guru BK yang baik. Seperti itu ya. Jadi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini biasa dilakukan oleh ibu-ibu, tapi tidak oleh bapak-bapak. Contoh ibu-ibu begini. Misalnya si A, gitu ya. Katakanlah si A. Hei A, singkarnya atau kak ibu teh capek ngajar di ini juga siang. Hanya ya wegane itu. Nah, ya bu atiknya. Ibu atik sudah banyak belajar menjadi pembuat rasa bersalah. Maka ketika muncul respon dari anak, oh iya bu, mohon maaf saya berhasil bu. Tapi ketika lontong gitu ya. Berarti membuat rasa bersalah itu. Tapi kata dia hati-hati bu. Kadang-kadang ketika menggunakan pembuat rasa bersalah, kita seolah-olah mengemis pada anak. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak terima gitu sebagai guru. Itu membuat rasa bersalah. Yang kedua teman. Nah kalau teman itu lebih dekat. Jadi kalau tidak salah ya dengan teman itu ya seperti teman. Biasanya guru olahraga tuh yang menganggap siswa itu ada masanya sebagai teman. Sebab punya hobi yang sama, umumnya di lapangan, gitu ya. Kemudian banyak bertemu di luar sekolah, juga sama. Jadi sebagai teman itu ya akrab. Jadi kalau anak sudah menjadi teman, maka apapun yang kita berikan akan diterima dengan posisi sebagai teman. Tapi konsekuensinya apa? Ketika anak dijadikan teman, maka bagi anak yang tidak punya kontrol diri akan merasa dekat dengan guru. Itu bahayanya, gitu ya. Ngomong terus, wah hey bro, gitu. Bahaya sekali, gitu ya. Itu. Tapi paling tidak ada teori tentang kontrol dengan menggunakan sistem teman. Yang ketiga pemantau. Kalau pemantau itu kita melihat situasi permasalahan. Oh ternyata ini melanggar aturan. Kemudian kita sampaikan bahwa ini melanggar aturan nih. Kalau membaca dari pasal 1 ayat 1 misalnya di tata tertib sekolah. Nah, yang ketiga ini yang bagus. Manajer itu lebih bijak, lebih arif, bijaksana gitu ya. Dan ini mungkin yang bisa menjadi sebuah karakter seorang kepala sekolah gitu ya. Jadi kepala sekolah itu memanage juga bagaimana persoalan itu terjadi. Jangan sampai seorang manajer itu tampil di depan sebagai penghukum. Saya manajer nih, tapi tampilnya sebagai penghukum, itu tidak baik juga. Sehingga ini bagaimana solusinya, nanti kita ada forum diskusi. Berikutnya, nah ini proses belajar. Contoh yang dilakukan oleh guru nih, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ternyata menyindir juga masuk pada menghukum. Menyindir, wah eta siaran itu misalnya. Dah, si eta. Seperti itu. Dan memang nyatanya disindir lebih menyakitkan daripada disampaikan secara langsung. Tumben. Nah, misalnya itu ya. Sinaril. Eta kalau ada bahasa sinaril, maknanya dalam sekali. Ya kita gimana? Nah, misalnya. Seperti itu. Nah, anak juga demikian, Bu. Nah, anak juga demikian. Berikutnya, membuat rasa bersalah nih, mengutamakan. Seharusnya ibu-ibu kecewa. Ini saya selalu terngiang kalimat-kalimat Bu Atik nih. Ibu udah capek, ini kalau ulang saya punya. Gitu. Ada anak yang nakal, berarti ibu itu sudah menggunakan konsep yang kedua, membuat rasa bersalah. Ada yang berhasil, yang iya, ada yang belum berhasil. Lanjut, teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi, ya paling tidak diangkat dulu lah. Sebagai teman, yo kamu kesiangan karena memang sibuk ya, gitu ya, karena memang ada pekerjaan yang lainnya. Pura-pura kesurupan. Nah, pura-pura kesurupan dan itu yang misalnya Pak Reki dengan si Arman atau dengan siapa bisa. Itu pendekatan sebagai teman, tujuannya satu untuk mendisiplinkan. Nah, dan boleh-boleh saja digunakan. Kemudian pemantau nih, menghitung atau mengukur misalnya kamu
sepengetahuan Bapak sudah 2 kali nih kesiangan, atau 3 kali, atau 4 kali dan seterusnya. Jadi anak akan merasa dipantau. Misalnya bapaknya rumah aneh, di kamar itu kurang baik, ya untuk kena bapak itu 10 kali ya, atau 4 kali. Nah itu anak akan merasa dipantau, Pak. Dan jangan bosan untuk mengatakan itu. Berarti bapak berhasil ya, nanti kalau ada perubahan bagi anak seperti itu mas. Yang ketiga, manajer. Nah, manajer itu kan mewajibkan pertanyaan. Mengapa kamu salah? Mengapa kamu kesiangan? Mengapa? Itu lebih bijak seorang manajer, ya. Kemudian, nah, posisi kontrol ini, saya sangat kecewa. Nanti membuat bisa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Wah, ini pembunuhan karakter. Berarti, ayolah lakukan demi ibu. Nah, apakah kamu itu ya? Seperti itulah. Tidak usah dijelaskan. Ini sudah ada di bapak tadi. Nah, ini kasus satu nih. Ini kasus satu. Sabrina hari itu bangun terlambat. Sabrina dan berburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah tahu. Berarti si Sabrina menyadari bahwa ia itu salah. Kemudian mengetahui sepatu halus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya sangat jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturannya. Bla 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 bla. Kemudian Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman. Pokoknya intinya Sabrina itu sudah mengakui kesalahannya dan berusaha menyampaikan alasannya. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Soalnya yang satu warna bodas. Ya. Nanti kita lihat di akhir. Posisi kontrol Pak Lukman sebagai penghukum langsung menyalahkan Sabrina. Ditandai Pak Lukman bersikeras dengan peraturan yang berlaku. Pokoknya aturan A harus A. Nah makanya nanti ada materi berikutnya yang akan dulu disimpulkan. Sebab ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, dan budaya positif. Nanti akhirnya bersifat sentrifugal atau menjauhi poros gitu ya. Yang kedua, menerapkan satu cara yaitu menghukum tanpa mau mendengarkan alasan Sabrina, gitu ya. Membentak, gitu ya, dan sebagainya. Anak kalau dibentak sekarang itu bahasa saudara ajang dulu, nah bahasa benar ajang ya. Dan biasanya ketika anak ajang dulu membuang muka, berarti dia sudah tidak respect lagi sama kita. Jadi itu yang paling bahaya. Berikutnya, nah, materi yang benar. Ini sampai tidak saja ya. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Aturan itu disampaikan dalam proses apapun sosialisasi. Ketika sosialisasi itu sudah dilaksanakan dan diyakini oleh anak bawah itu baik dan benar, maka itu akan mudah untuk dilaksanakan. Salahnya ketika kita membuat sebuah aturan tanpa sosialisasi kemudian tidak ada revisi. Makanya undang-undang mengatakan ada revisi undang-undang juga. Itu adalah menyelaraskan bagaimana keberterimaan antara aturan yang disusun dengan kondisi anak dalam psikologisnya. Mereka yakin tidak kalau ini benar. Sebab anak-anak kadang-kadang membalikan juga. Contoh, saya memberikan katakanlah punishment bagi anak yang tidak latihan pramuka. Ternyata dia membalikan, Pak. Pramuka itu tidak cantumkan di tata tertib. Kalau tidak salah kelas 7 apa? Kelas 7 itu membalikan. Pak, saya tidak membaca
bahwa pramuka itu harus diikuti dalam tata tertib. Dan PR juga ketika ada anak yang kritis memang tidak bisa siapa. Nah, nggak bisa seperti itu. Masukan yang positif juga. Oh benar, berarti semuanya harus tercover. Harus ada aturan yang lebih spesifik. Maka sekarang dengan adanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas bisa menurunkan dari tata tertib sekolah menjadi peraturan kelas, kemudian dari keyakinan kelas dan akhirnya menjadi sebuah budaya yang positif. Teorinya seperti itu. Nah, ini ya peraturan, keyakinan, lingkungan juga bagus nih budaya. Budaya demikian, ya. Berikutnya, nah ini peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Maka keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, maka menghormati orang lain dan diri sendiri. Artinya Bapak dan Ibu nanti kalau sebelum pembelajaran dimulai bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Satu, mohon maaf ya, bukan mengulur waktu, tapi memang kemerdekaan di kurikulum itu ada ruang. Setiap tatap muka ada pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Seperti tadi, boleh makan, tapi jangan nanti digunakan di kelas bahwa dalam hal ini ketika diseminasi boleh makan sambil belajar. Nanti anak-anak repot, ya ampe nyot masih melalui sini saja. Nah, paling tidak gambarannya demikian. Oleh karena itu peraturan dijabarkan. Jadi tidak jauh-jauh lah. Kita membuat sebuah aturan itu dari aturan yang ada kita turunkan situ. Makanya di kelas juga tersatu kan tata tertib. Bahkan ada yang sendiri yang membuat komitmen ya. Tidak membayar kas didenda 5.000 itu di kelas. Saya juga pernah ya waktunya seperti itu juga ya. Didenda itu saya tidak tahu. Dan itu bahaya sekali sebab ada anak dan nominal yang berbahaya juga. Ada bendanya. Tapi anak ya paling tidak ada upaya mungkin untuk membuat lingkungan yang positif di kelas. Tujuannya bagus, cara-caranya yang tidak tercontoh dan perlu mengarah dari kita. Nah, yang seperti gunakan masker, kesehatan, keselamatan, maka yang digalinya adalah kesehatan dan keselamatan. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Nah, dari peraturan yang dirinci. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibuat sendiri, jabarkan sendiri. Jangan takut untuk menggunakan kata-kata yang tidak baku. Silakan. Dan itu berlaku pada saat tatap muka saat itu. Seperti itu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, kalimat-kalimatnya maksudnya. Jadi paling tidak yang baik-baiknya saja. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, semua warga kelas ikut berkontribusi. Artinya jangan sampailah habis mengiringan, Ada anak yang seperti itu. Ibu bapak juga mungkin ada yang biasanya bagaimana nih sekarang iringan. Ketika ada persoalan, nah gitu, ada lagi iringan, seperti itu. Nah di kelas juga nanti bapak ibu inventarisir semuanya, termasuk anak yang tidak mau berbicara pun ditanya. Barangkali ada unek-unek yang ingin sampaikan yang mendukung pada kegiatan keyakinan kelas. Ya lanjut. Nah, ini nih materi yang terakhir. Alhamdulillah. Tinggal sedikit lagi. Segitiga restitusi. Restitusi itu adalah pengembalian kembali ke posisi awal. Jadi solusi gitu menurut tadi. Ya solusi. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif dan sebagainya. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Penawaran bukan paksaan. Nanti ini ramai kalau di padu padankan dengan pengalaman bapak dan ibu di lapangan. Ini segitiganya. Yang pertama, menstabilkan identitas berangkatnya dari bawah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contoh, misalnya si A bersalah, kesiangan. Nah, maka saya akan menstabilkan dulu. Ibu aja, misalnya, semua orang pasti pernah kesiangan dan mungkin saja ada kesibukan atau mengurus yang sakit orang tua seperti itu. Jadi
distabilkan dulu. Jangan sampai ia sudah salah menjadi ya terus ya seperti itu. Jadi stabilkan dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau itu aja. Nah, tapi kita ingin tahu. Nah, seperti itu. Kalau kepada guru itu seperti itu. Masalahnya wanita sama wanita. Seperti itu ya. Misalnya di kelas, nah terus ya stabilkan dulu identitasnya. Ibu, apakah di rumah ada yang sakit? Mana aja dulu. Atau mungkin anak rewel ya sebagainya seperti itu. Manajer, gitu ya manajer. Nah, kita pun ke anak juga seperti itu, deh. Gitu. Apakah sepatunya basah? Kemarin kayaknya tidak hujan, kamu nanti pakai sendal, seperti itu ya. Jadi silakan stabilkan dulu identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ibu Rohayati, ibu kesiangan ya. Bagaimana bisa kesiangan? Alasannya baru seperti itu. Tapi jangan sampai ada pembenaran, gitu ya. Kalau salah katakan salah, tapi ada mengiring opini supaya dia melakukan mengakui bahwa ia salah dan tidak mencari kebenaran. Aku udah. Nah, ketika ada aku udah, itu mencari kebenaran. Aku udah update report, aku udah update mukona. Nah, gitu. Itu validasi. Jangan dulu di-judge. Tanyakan keyakinannya. Nah, apakah yang dilakukan oleh ibu barusan sesuai dengan etik guru? Misalnya kalau tadi yang siangan ditegur oleh kepala sekolah, atau kepada anak apakah itu sesuai dengan tata tertib sekolah atau sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita susun? Tidak. Nah, enak masalahnya akan selesai. Persoalannya tahapannya itu mau tidak ditempuh. Yang dibicarain ya benar. Gitu ya. Kalau ditempuh kan capek. Kenapa kesiangan? Udah bagus kesiangan sih. Satu orang yang kesiangan itu memerlukan waktu berapa menit? Makanya berat kalau semuanya diserahkan setiap persoalan terburu. Untung masih kita bisa melakukan dengan banyak persoalan diserahkan guru itu sulit. Berikutnya. Nah, tahapannya menstabilkan identitas itu sudah tadi ya. Kata kuncinya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya. Intinya tidak langsung menyalahkan. Itu bagus banget. Itu ya. Itu. Berikutnya, saya juga pernah melakukan kok. Angkos. Begitu ya bercerita tentang hukum jarak yang sangat jauh. Tapi pada akhirnya nanti setelah tahap ini kan validasi dulu. Benar. Saya kemudian berbulan anak ya Pak, saya malam ke pasar malam sampai itu jam 2 misalnya seperti itu ya. Dan setelah tervalidasi kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, misalnya apa saja itu ya. Nah, tanyakan apa yang kita telah sepakati, ayo tanyakan kita tanyakan sehingga anak akan merasa sadar dengan sendirinya setelah ada proses itu. Tanya persoalannya proses itu mau ditunggu atau tidak, ya balik lagi kepada dokter. Oke, sampai di sini ada yang dikomunikasikan atau sharing session dari 7 materi. Sebetulnya ini hanya konsep dan indikator saja bahwa budaya positif itu akan tercermin dari adanya 7 konsep utama yang silakan barangkali masih ada waktu ya lagi menjelang 1 jam. Kalau 1 jam silakan diingatkan saja. Silakan Pak Abdul. Ya, terima kasih. Nah ini siswa nih pasti banyak permasalahan. Semua insya Allah sudah sadar atau mungkin mengetahui keadaan kedisiplinan siswa ya dari waktu ke waktu yang pasti ada perubahan. Mudah-mudahan kedepannya juga lebih baik. Cuma dengan semakin banyaknya misal yang tidak seragam, yang rambutnya dicat, karena komunikasi yang sudah disampaikan oleh banyak bapak ibu guru itu kan tidak hanya sekali 2 kali kayak gitu. Nah sekarang pastinya sudah sampai ke titik mana untuk tetap berkegiatan positif. Itu seperti itu mungkin.
tangannya. Iya, iya. Ini persoalan yang sudah kita alami. Jadi dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, lu bakal we. Lu bandel mah, bandel we, seperti itu. Sebab sudah beberapa kali diingatkan. Nah, ternyata dari segitiga restitusi ini, maka pendekatannya adalah pendekatan yang bersifat kecil. Ya itu tadi kembali ke wali kelas. Jadi wali kelas, guru mapel jangan bosan-bosannya. Mengapa itu terasa berat? Sebab terupnya itu ketika sudah menjadi kasus lembaga, bukan kasus di kelas. Nah, kalau kasus di kelas bisa dijadikan beberapa tahapan. Satu, bisa diingatkan seperti ini. Masih mental nih, masih mental. Sebab ini bertolak belakang sebetulnya antara teori segitiga restitusi yang begitu bagus, yang begitu baik dengan kondisi di lapangan. Lah teori ngumpul sulit tentunya. Nah ini PR kita bersama-sama. Nah kembali kepada keluhan dari Pak Bos bahwa sudah beberapa kali diingatkan, maka ketika ini yang kembalikan anak ke orang tua dengan catatan bukan dikembalikan dikeluarkan, tapi dikembalikan artinya ibu barangkali punya solusi terbaik untuk mendidik. Ternyata kata Bira masih mental. Nah maka itu yang dijadikan bahwa anak mungkin kontraknya di sana. Dan itu bisa berupa kapan saja. Kalau tidak diupayakan kita, ya jadi salah kita. Tapi ketika sudah diupayakan dengan berbagai syarat, tanda petik berbagai syarat, maka semuanya bukan lagi kewajiban kita. Tapi apakah berbagai syaratnya itu sudah ditempuh atau belum? Itu ya jadi syaratnya yang A, B, C, D. Tapi kalau dengan menggunakan segitiga restitusi dari awal, makanya kita mau bantu-bantikan untuk yang kelas 7 nih, kelas 8 nih, ya sedikit muncul, yuk. Jangan sampai terlalu banyak nanti kemunculan keberkahan. Ada tambahan Pak Tri dulu? Banyak Pak. Silakan. Sedikit aja. Daripada kita ngobrol. Iya betul. Durasi ya. Masalah kasus kedisiplinan memang kalau saya amati lah secara awam mungkin lah, tidak begitu paham dengan teori itu banyak hal. Misalnya kita tadi ada hubungannya dengan teori yang tadi, kita sudah membuat aturan yang baik, akan tetapi fungsi kita sebagai kontrol, sebagai penghukum tidak maksimal, ada yang prosesnya salah. Terus juga ada faktor lain. Kita misalkan kita pun sudah bagus, misalkan di sekolah sudah misalkan jadi penghukum yang baik lah, maksudnya prosedural, kontrol yang baik, manajer yang baik. Ada faktor X, diantaranya faktor lingkungan yang kurang baik. Misalkan ada anak, biasanya laki-laki nih, sekolah berusaha untuk membimbing dengan yang baik, tapi lingkungan kebiasaan yang tidak positif, gadang malam, terus ada main game bareng-bareng, itu meskipun kita sudah maksimal mengupayakan, kalau tidak ada tindak lanjut yang lebih kompleks, itu akan sulit lah membimbing anak yang memang di luarnya sudah tercemar. Terus ada beberapa fungsi di sekolah juga kalau yang kita evaluasi, mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki lagi. Saya sudah beberapa kali ngobrol meskipun sifatnya tidak resmi, bahwa kalau dilimpahkan saja ke kesiswaan itu akan sangat berat, karena kegiatan kesiswaan juga sangat penuh, apalagi berkaitan dengan kedisiplinan. Sedangkan kemarin saja sebenarnya sudah ada sampai SK lah, petugas khusus untuk ya gerakan disiplin sekolah itu, tapi sepertinya kurang berjalan. Pak Asep juga mengeluh di kesiswaan, saya berusaha untuk melaksanakan kedisiplinan tapi seperti berjalan sendiri. Nah, itu juga mohon dievaluasi oleh semuanya. Sebenarnya ada nyambung sedikit tentang pertanyaan tentang diferensiasi. Tadi ada sekelas
ada 32, kita harus bisa mengikuti 32 karakter anak. Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana lah kita bisa kita harus bisa mengikuti perbedaan anak secara administrasi saja. Sejauh mana kita bisa mempertanggungjawabkan secara administrasi untuk kita bisa melaksanakan perencanaan diferensiasi untuk anak yang begitu banyak berbeda, apakah harus semuanya, apakah harus disederhanakan atau dikelompokkan begitu. Itu saja mungkin sedikit syarat yang tidak jelas nih. Terima kasih Pak Haji. PKS kurikulum. Nah, persoalannya bukan hanya di sekolah, tapi tadi Pak Haji mengatakan bahwa ini bagaimana kalau kasusnya berada kuatnya efek dari lingkungan. Nah, ini yang memang yang tidak bisa kita jangkau 100% tidak bisa kita jangkau. Paling tidak kita hanya bisa membayangkan sejauh itu. Nah, makanya kalau sudah masuk pada itu di lingkungan, maka yang tahu baru ini kalau di SMP guru BK ada kegiatan home visit. Nah, informasi itulah yang nanti kita akan olah, dan dari guru BK itu tidak ditelan mentah-mentah juga, nanti akan ada flowback. Jadi dikembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu, paling tidak minimal disampaikan kepada wali kelasnya, ini adalah kasusnya seperti ini, di lingkungannya seperti ini, di lingkungannya seperti ini. Makanya saya mengatakan bahwa tugas guru BK itu kok berat gitu. Ketika kemarin materinya disiplin positif, kalau guru TK dan SD no comment, sebab semuanya pasti jadi beban guru kelas. Tapi ada yang dari guru SMP dan SMK termasuk saya mempermasalahkan itu, ternyata berat kalau ditangani oleh BK. Lah perbandingannya 1/150 gitu kan. Ini 1/600 semua. Itu sudah mungkin secara lapangan gitu ya, yang berat sekali. Nah, makanya penguatan itu paling tidak ada komunikasi dengan orang tua. Tapi manakala orang tua sudah ternyata angkat tangan, banyak nih orang tua yang sudah angkat tangan dengan karakter anak, dan apa kita yang penting kita sudah mengantar. Yang penting betul kata Pak Kepala Sekolah bahwa kita bertugas berkewajiban mengantarkan anak yang ingin diantar. Kalau yang mengantarkan yang tidak ingin diantar ya mungkin buktinya pada kemarin ketika rapat verifikasi kelulusan juga menjadi persoalan kan, dijegal tidak baik malah jadi salah, padahal juga kita benar tapi karena langkahnya yang salah. Kemudian tadi pembelajaran yang berdiferensiasi, betul Bu Pak Haji ya, kita dalam praktiknya di lapangan di kelas itu sulit mengenal si A, si B, si C, si D gitu. Dan yakin 3 jam pelajaran itu, kalau bahasa Indonesia nih, 3 jam pelajaran itu, 1 jam itu akan habis dengan mengenali anak per anak. Itu satu mengenali, makanya ada dinamika kelompok juga, misalnya dinamika kelompok untuk sebuah kelompok kecil, karakter itu akan muncul dengan kelompoknya dulu. Kalau belum mampu per individu, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemarin contoh di P5, kita akan melihat ya berapa persen sentuhan anak di dalam kelompoknya, dan itu bisa menjadi cerminan, karakter kelompok tuh akan muncul, karakter kelompok 1, 2, 3, 4. Maka setelah kita mampu di kelompok itu, makanya pembelajarannya kurikulum merdeka itu pembelajaran berkelompok, pembelajarannya menarik dan menantang juga. Begitu Pak Haji ya, kita PR bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, bukan anak memahami guru, tapi guru memahami anak, bukan student center, tapi student teacher. Jadi banyak arah. Di guru mukul anak, di anak mukul guru, tapi dari guru ke anak, dari anak ke anak. Jadi ada segitiga kolaborasi. Ada pertanyaan Pak Panji? Silakan. Enggak, masih ada waktu 7 menit lagi. Buat ini Pak, Ya. ketika cita tangan ABA 21 kan ada keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Ya. Keterampilan belajar, literasi dan juga hidup. Ya. Tapi ketika ketiganya tercapai, ada yang kurang dihadapi siswa. Itu yang lebih yang penting yang mana dulu
Dengan cara apa? Dari keyakinan kelas, apa dari segitiga restitusi tadi. Segitiga restitusi itu obat ya, ramuan, resep ya, resep yang bisa dilakukan. Nah kalau masalah adab itu dari awal. Jadi paradigma belajar itu dari awal, sehingga jangan sampai adab itu mengarahkan prestasi mengarahkan adab, akademik mengarahkan adab, tetap adab yang nomor satu. Nah oleh karena itu adab itu diletakkannya di awal, karakter. Jadi karakter, sebab seseorang yang berkarakter baik akan memiliki adab yang baik dan kecenderungan berprestasi juga akan sedikit terbuka. Gitu ya, berbeda dengan yang tidak beradab. Contoh beginilah, ibu mendapati 2 anak dalam satu kelas, satu nilainya 95, yang satu lagi sama 95. Yang pertama baik, ramah, yang kedua biasa saja. Cenderung mungkin secara karakter lebih lebih cuek dan sebagainya. Kira-kira ibu akan memperlakukan nilai yang sama enggak? Tidak sama. Sebab hati ada dorongan hati. Dasarnya dari apa? Dari adab seseorang. Oleh karena itu, adab itu bisa melakukan semuanya. Banyak uang, tapi tidak beradab, dihargainya hanya sebatas ketika punya. Nah, caranya Pak? Dengan yang mana? Tadi kan ada 3 ya? Semuanya. Hubungan teman sama manajer. Oh, dikontrol. Ya. Oh, dikontrol. Nah, dikontrol itu terserah Bapak. Apakah mau yang menjadi penghukum, tapi konsekuensinya sudah agak jauh nih, sudah melenceng menghukum itu. Kan itu hanya realita di lapangan bahwa itu ada yang terjadi loh. Tapi itu harus dikurangi. Makanya yang paling bagus yang mana? Misalnya Bapak dekat dengan anak, berarti posisinya sebagai teman. Atau misalnya Pak Haji punya jabatan, PKS kurikulum, berkomunikasi dengan anak tidak sebagai teman, umpamanya sebagai pemantau, bisa memantau pemimpin OSIS, sebagai pemantau guru, sebagai pemantau. Tapi bukan berarti itu harus seperti itu, enggak. Itu dikembalikan lagi kepada individu bahwa itu tergantung Bapak dari pendekatannya yang kemana, tapi pendekatannya yang baik. Jangan sampai satu, yang paling tidak boleh di kurikulum merdeka itu menyalahkan posisi anak, sebab anak itu punya kodrat. Itu yang sulit Bu. Itu yang paling sulit. Kadang-kadang hati bertolak belakang dengan teori, tapi mungkin saja kita belum maksimal dalam pelaksanaan teori tersebut. Dah hese dia mah, dah hese. Nah mungkin karena belum dicoba berbagai caranya. Ya paling tidak ini PR bagi kita semua, sebab pada dasarnya peserta didik itu tidak, ya paling tidak ada niat datang ke sekolah berarti ada motivasi yang baik. Terlepas dari masalah orang tua, ada dorongan dari teman-teman dan sebagainya. Intinya kita berhusnuzon bahwa peserta didik yang hadir di sekolah adalah mereka yang harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Itu kan. Ada lagi dari ibu-ibu Haji. Ya. Terima kasih Pak. Ini disiplin positif ya Mas. Ya. Membangun budaya positif di mana di sini tadi disebutkan bahwa akan menciptakan anak merasa aman. Ya. Nah, kemudian tidak ada ruang untuk ketidaknyamanan. Di sisi lain kan ada anak bermasalah. Nah, tentunya ini kita sebagai guru punya tugas untuk bagaimana menghadapi siswa-siswa
atau menguasai emosi kita. Nah, untuk kali ini tentunya blunder buat kita ya, blunder. Ya salah apa? Ya ketika kita ada permasalahan dengan anak, selalu kita tersebut emosi. Sekarang buat guru BP alhamdulillah pada sama ya. Kita yang dulu di belakang paling cuma ngomong. Dan sebenarnya kita tidak bisa asal hanya menonton dari belakang atau bagaimana menonton dari belakang. Tetapi tentunya untuk suatu keberhasilan dunia pendidikan bukan hanya kehadiran guru BP saja dalam menghadapi siswa. Namun di sini semua guru harus ikut berperan dalam pembentukan atau pengarahan siswa ke suatu karakter yang baik. Nah, saya di sini sih sebenarnya cuma secara baik ingin apa? Ingin ada kesamaan titik awal dari mana kita harus memulai sehingga semuanya sama jalannya. Dari kita mengarahkan untuk mensikapi anak dengan lemah lembut, di sisi lain dia dengan seenaknya main kasar, main entah itu dengan kata-kata ataupun dengan sikap. Nah itu kan tidak boleh. Kalau menurut konsep yang diajar di Banten tidak boleh salah dengan konsep Islam. Ya. Nah ini mungkin di sini ada PR-nya tadi ya, PR saya ingin di sini memulai bagaimana kita harus mensikapi anak semua. Jadi lebih dipasang ke sana Pak. Jadi Bu Haji, ini satu pemahaman dengan kita bersama bahwa sepakatlah bahwa ini kayak kita bersama dari 4 kompetensi yang kemarin sudah direfleksi oleh Pak Kepala juga bahwa kepribadian kadang-kadang tergoyahkan oleh perkembangan zaman. Yang kedua, ternyata yang kena efek dari lingkungan itu bukan hanya siswa, guru juga sama, gitu ya. Apalagi yang kadang-kadang kita tidak terkontrol. Kemudian ketika mendengarkan masalah anak menggunakan konsep cenah-cenah, gitu ya. Dan Bu Haji kita ngomong apa? Nah, itu yang paling bahaya seperti itu. Jadi memang betul Pak dan Ibu semakin banyak belajar tentang teori pendidikan, ternyata saya lebih semakin menyadari bahwa ini jauh dari figur sebagai seorang guru. Sehingga betul dengan beberapa tayangan di TikTok ya, bahwa guru yang hebat itu bukan guru yang guru penggerak, bukan hanya guru yang ASN gitu. Ternyata guru yang kehadirannya dinantikan oleh siswa, dan kita itu kadang-kadang dinantikan enggak oleh siswa. Ternyata saya teringat seorang dosen dari Unpad ketika PPG mengatakan bahwa dengan kalimat Sundanya, guru anu bener, guru anu aya pakai hati jeung anak jeung siswa. Pakai hati ada petiknya. Saya pakai hati macam-macam. Tapi ayana pakai hati jeung kuring. Chemistry dengan anak, dan itu mencerminkan seorang guru yang profesional. Jadi profesional itu tidak dihitung dengan selembar kertas cerdik, tetapi yang kejiwaannya itu juga harus tinggi. Yang mudah-mudahan ibu guru BP juga tensinya tetap 120 ya, sampai dengan berbanyak kasus. Ya kita kadang-kadang di belakang itu dia mengajar. Kita satukan visi, kita coba selama pembelajaran ini buatlah keyakinan kelas. Tidak apa-apa mengurangi waktu pembelajaran, yang penting kita sentuh dulu hatinya, kita coba. Ketika sulit kita evaluasi, dan mungkin beberapa program ke depan juga nanti saja kami juga sama di modul kedua itu sudah mulai kompetensi pembelajaran. Kalau modul 1 saya masih di teori secara umum, teori pendidikan, kemudian yang kedua baru ke ranah pembelajaran, dan di modul yang ketiga baru ke manajemen sekolah. Jadi bukan berarti manajemen sekolah itu mengatur seperti kepala sekolah, enggak. Jadi kalau kita ada pemahaman yang bersama tentang memajukan pendidikan. Ada lagi Pak Riki, masih ada waktu Pak Riki? Terus sedikit Pak ya, tadi sesuai dengan visi kita lah, ini materi ini sangat sinkron dengan visi misi sekolah kita, membentuk karakter yang hebat. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih sukses lagi. Ya Pak Ibu, pada saat pendampingan yang kedua saya presentasi tentang visi guru penggerak, kemudian berbagi praktik ya, kebajikan, berbagi dari proyek perubahan kebajikan dengan konsep bagja. Ini yang sudah diselaraskan dengan visi sekolah. Jadi visi sekolah, kemudian visi guru penggerak itu diselaraskan, tidak terlalu jauh. Nomor 1 adalah karakter, yang kedua kecerdasan, yang ketiga berbudaya lingkungan. Dan ini mengapa berbudaya lingkungan? Sebab mengambil dari sebuah tema P5 ke yang pertama gitu ya.
gaya hidup berkelanjutan. Itu bagaimana kita bisa memilah, memilih, memungut dan memberdayakan sampah menjadi sesuatu yang berharga. Itu saja Ibu dan Bapak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan paling tidak bisa memberikan pencerahan khusus bagi diri saya sendiri dan tentunya bagi kita semua. Sebab pengalaman dan ilmu yang sedikit tapi dibagikan itu akan jauh lebih bermanfaat dibanding dengan memupuk ilmu tersebut tanpa disalurkan. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya dan ditutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum